Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ya, malam, Kak. Terima kasih udah meluangkan waktunya untuk membantu kami dalam menyelesaikan tugas mata kuliah startup bisnis. Di sini kami akan melakukan wawancara, Kak, terkait akun .biz, dan untuk pertanyaannya akan disampaikan oleh rekan saya. Silahkan. Oh iya, sebelumnya perkenalan dulu ya, Kak. Mulai dari saya Injelia Rahmawati, mahasiswa semester 6, program studi pendidikan matematika di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mungkin dari teman yang lain bisa perkenalan dulu ya. Assalamualaikum Kak, perkenalkan nama saya Dian Nirmalasari dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mbak Diva bisa perkenalan dulu ya. Halo, selamat malam. Cek. Iya, Kak. Mungkin langsung saja dari kakaknya bisa perkenalan dulu ya. Halo, eh, putus-putus. Ini udah jelas, Kak. Bentar, bentar. Ini udah komplit semua. Sudah, Kak. Ini langsung dimulai aja ya, Kak. ya silahkan. Ya, untuk pertanyaannya bisa langsung disampaikan, Mbak. Atau mungkin dari kakaknya dulu mau perkenalan dulu. Salah gimana ya? Nah, sini saya mewakili akun BIS. Saya Jody, saya direktur utamanya. Gitu. Jadi langsung aja, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari saya bisa perkenalan dulu nggih. Eh, Perkenalkan, nama saya Dian Nirmalasari, perwakilan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mohon maaf Kak, di sini kami ingin mewawancara Kakak untuk mengetahui lebih lanjut mengenai akun BIS untuk memenuhi tugas startup bisnis. Eh, Mungkin yang pertama eh, kakaknya bisa perkenalan dulu mengenai garis besar dari akun BIS dan namanya. Eh, Gini, apa ya? Agak aneh. Maksudnya kan, jenengan kan ya mau wawancara. Eh, Harusnya kan udah bisa riset dulu gitu, Pak. Maksudnya mengenai akun BIS itu apa, dan sebenarnya di web kita juga udah dijelaskan lumayan detail gitu. Saya kira untuk mengenai akun itu bisa dilihat di www.akun.biz itu di situ udah kita tulis semua mengenai apa ini, bagaimana dan bagaimana alur kerjanya dan sebagainya. Kita aplikasi intinya kita itu aplikasi pembukas online dan kita juga udah mungkin udah 6 tahunan di sini kita udah ada sekitar 180.000 user dan akun bis sendiri sebenarnya juga salah satu
dari produk kita punya produk lain Inventa.id yang berupa aset manajemen, kemudian ada juga akun Tech itu software house untuk melayani pembuatan aplikasi buat perusahaan-perusahaan institusi. Baik Kak. Untuk akun BIS sendiri itu kan sudah 6 tahun berdiri ya. Itu yang pertama untuk melatar belakangi berdirinya akun BIS itu apa? Mesti biasanya kalau suatu startup atau bisnis itu kan ada yang melatar belakangi atau kendala atau peluang yang kakaknya dapat atau bagaimana gitu. Akun BIS itu riwayatnya memang apa ya, bukan sepenuhnya start gitu juga sih. Sebenarnya itu kita memang aplikasi yang kita bikin untuk kita pakai sendiri awalnya semacam itu, tapi kemudian waktu itu nyebar dan kita dapat sekitar 20-an ribu user lah pada bulan pertama tanpa promosi sama sekali. Kemudian ya berlanjut sampai sekarang gitu. Misinya sih waktu itu kita cuman karena waktu itu kita masih tim kecil web developer gitu dan kita butuh pencatatan akuntansi keuangan online yang simple. Sebenarnya bukan akuntansi sih, kita butuhnya cuma sekitar buku kas dan waktu itu memang belum ada dan semuanya itu accounting rumit-rumit dan kita nggak ada yang paham gitu mengoperasiannya. Akhirnya kita bikin sendiri something yang simple dan jadilah akun di situ. Seperti itu sih. Baik Kak, tadi kan kakaknya bilang bahwa akun BIS ini sendiri itu dibuat untuk mempermudah penggunaan pribadi gitu ya. Nah, untuk penyebarannya sendiri atau media atau yang digunakan kok bisa sekarang udah segede ini ya, udah 6 tahun itu dan kami lihat juga di profilnya akun BIS sendiri juga sudah banyak gitu pengikutnya di Instagramnya gitu. Itu bagaimana nggih? Oh, ini bisa lebih spesifik lagi. Sebenarnya kita eh, biasa saja kita tetap promo campaign Facebook Ads juga sekarang sudah jalan semua, Facebook Ads jalan, Google Ads jalan, kemudian kita juga aktif bekerja sama dengan banyak banyak pihak ya, terutama dari pemerintah daerah juga, kemudian dari swasta dan besok itu kita juga ada beberapa event macam itu. Jadi yang jelas sih kalau dari sisi kita karena kita backgroundnya itu memang tim yang sangat kuat. Jadi tim kita itu bukan sekedar bentukan. Jadi memang misi awalnya itu memang bukan sekedar bisnis ya, tapi juga menjalin keamanan. Jadi dari situ dari tim yang kuat itulah sebenarnya. Jadi kita bisa saling mengisi ketika misalkan ada kekurangan atau ada apa, kita bisa saling melengkapi dan ya jadilah sampai sekarang. Jadi orang-orang di akun di situ memang dari awal ada sampai sekarang itu nggak banyak perubahan lah. Orangnya di dalamnya cuma itu aja. Jadi nggak, bahkan kalau boleh jujur kita belum pernah mecat satu orang pun dari zaman 10-an tahun yang lalu. Baik Kak, menurut saya itu suatu hal yang sangat mengagumkan ya, kalau belum pernah memecat orang udah selama ini. Itu tuh ada tips and triknya atau kiat-kiat yang dijaga agar silaturahmi atau kekeluarganya itu semakin erat itu ada nggak Kak untuk di-share ke kami kayak gitu? Jadi gini, setiap perusahaan kan punya prinsipnya masing-masing ya. Dan kebetulan saya sebagai CEO di sini memang background saya bukan orang bisnis. Jadi eh, yang penting itu karena yang paling penting itu kan manusianya. Jadi manusia itu kita tidak memandang manusia itu sebagai sebuah sekedar aset, tapi manusia sebagai beneran manusia. Gitu. Jadi setiap manusia itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Itu yang pertama dan setiap kekurangan itu pasti bisa bisa diperbaiki lah, bisa saling menutupi. Tidak ada yang sempurna, makanya yang punya kelebihan menutup yang kekurangan. Dan kita juga nggak pernah milih-milih orang itu. Yang pertama kali yang saya lihat, sekarang kita udah sampai di 15 orang ya. Dan itu yang full timer, yang part timer
banyak lagi, ada puluhan. Kalau yang pertama saya milih orang dari masuk ke kita itu malah justru bukan pendidikannya atau apanya, tapi yang saya lihat pertama kali mah karakternya dulu. Karakter, kecerdasan emosional, kecerdasan IQ-nya dia juga kita lihat ada tes-tesnya gitu. Dari awal masuknya udah kita seleksi karakter. Kalau masalah pinter, nggak pinter itu nanti kalau tiap hari kumpul sama orang pinter, nanti lama-lama jadi pinter sendiri gitu. Masuk programmer, termasuk marketing gitu. Nah itu ya semacam itu. Pertama karakternya, kemudian kita juga membuat kondisi perusahaan kita itu senyaman mungkin ya bagi orang untuk bekerja. Jadi nggak cuma sekedar orang datang nyari duit terus pulang gitu, nggak seperti itu. Jadi hubungan antar dan interpersonal itu sangat 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 penting. Jadi ya saya juga sering main bareng, sering piknik bareng, mungkin kadang makan bareng di mana kayak gitu. Jadi memang memang sebuah tim yang cukup solid dan yang penting itu saya milih karakter ketika ada orang baru, di mana karakter orang tersebut bisa semasuk mungkin dengan orang-orang yang ada di sini. Kayak gitu. Dan nanti masalah kecerdasan selama IQ dia cukup tinggi, atau gimana ya, kalau sekolah sekarang itu apapun lulusannya, itu kalau dimasukin ke industri, di tempat saya lah, itu memang nggak ada yang masuk gitu. Atau tetap harus di training lagi. Jadi kita, jadi berdoa lah, saya mau, jadi daripada saya ngambil programmer ya misalkan S1 jurusan teknik informatika tetapi ternyata dia nggak bisa coding, saya mending ambil ambil bekas penjaga warnet yang memang hacker kayak gitu, baru nggak peduli dia cuma lulusan SD atau SMP. Dan memang saat ini programmer kita memang seperti itu, jadi saya pungut mereka dari tempat-tempat yang nggak terkira, kemudian kita training di sini dan mereka jadi handal, bahkan bahkan tim kita juga salah satu yang terbaik di negeri ini juga kalau masalah itu. Nah, itu seperti itu seperti proses kita. Oh, nggih. Untuk kan itu untuk karakter dan untuk memilih itu. Nah, untuk yang kendala-kendala di awalnya itu Kak, kayak mesti kan yang kayak pembuatan awal kayak gitu tuh juga ada untuk apa itu namanya? Kendalanya, masalah-masalahnya, terus cara mengatasinya bagaimana. Dan itu tuh seperti tahun terberat dalam mengalami startup bisnis akun BIS ini tuh pada tahun keberapa dan bagaimana caranya survive gitu. Kita kalau modal kita itu memang awalnya kan modal sendiri ya, tapi kemudian pada tahun kedua kalau tahun satu dengan satu pertengahan 2 tahun 2018 tepatnya kita dapat pendanaan dari Sampurna Wirausaha itu. Kemudian dari modal itu kita membuat sebuah perusahaan PT seperti sekarang dan itu berdiri sampai sekarang. Masa-masa terberat kita itu pas COVID kemarin karena akun itu sebenarnya pendapatannya cukup stabil, tetapi ada core lini bisnis kita yang jatuh yaitu akun.tech yang software itu, jadi di mana banyak perusahaan kolaps waktu itu, klien kita juga banyak yang kolaps dan kita dari 26 orang waktu itu terus kemudian terpaksa kita transfer ke perusahaan lain, jadi sampai separuhnya, hampir separuhnya. Kemudian terus waktu itu kemudian sekarang perlahan-lahan kondisi udah normal lagi dan sekarang kita udah back to profit lagi, bahkan lebih besar dari sebelum COVID ya. Jadi intinya sekali lagi itu akhirnya kembali ke manusia-manusia di dalamnya sih. Jadi kita sangat kompak waktu itu, kita bahkan mungkin setahu saya juga dulu pernah kerja di banyak tempat orang yang mungkin di sini adalah satu-satunya tempat di mana orang tetap mau bekerja walaupun tanpa digaji beberapa bulan. Itu yang sebenarnya membuat kita bertahan. Bahkan hampir 2 tahun waktu itu kita bersedia cuma digaji hampir separuhnya, nggak sampai separuhnya malah semuanya. Terus dan itu hampir setahun, itu setahun lebih dan disitulah kita bisa survive. Kalau kalau
Kalau kita tidak mempunyai tim yang sekompak itu, mungkin waktu itu kita sudah beneran kolaps dan akhirnya kita COVID berlalu dan kita bertahan dan saat ini kita malah melihat jauh lebih kuat sekarang daripada waktu itu. Itu. Oke Kak, untuk kemudian selanjutnya karena akun BIS ini udah ya semakin berkembang dan udah besar itu boleh diceritakan nggak omset per bulannya itu berapa pendapatannya kayak gitu? Kalau omset saya nggak bisa bilang sih, Pak. Tapi kalau uh, karena itu rahasia bagi kami juga. Tapi ya kalau bulanan, kalau 3 digit mungkin ada. Kalau 4 digit mungkin ada. Bulanan. Kalau ini. Oke, boleh dijelaskan lebih rinci lagi Kak untuk omset yang didapat itu dari mana saja kayak gitu? Di 3 lini bisnis kita ya, pertama akun BIS, kemudian ada inventa.id, nanti kalau mau bisa itu aplikasi asal tulisan. Itu baru kita launching sekitar setahun kemarin. Kemudian ada akun Devet. Jadi kurang lebih 50%-nya itu memang dari akun Devet, dari jasa pembuat aplikasi, dari klien-klien kita yang bersangkutan itu, dari aplikasi custom gitu. Kemudian yang mungkin 40%-nya itu nanti di akun BIS dan 10%-nya itu dari Inventa. Karena dia memang baru saja launching. Baik Kak, untuk itu setiap startup maupun bisnis itu pasti memiliki ciri khas yang sebagai pembeda dari startup yang lainnya. Untuk akun BIS sendiri bisa dijelaskan kayak keunggulan yang dimiliki dari akun BIS ini yang tidak dimiliki oleh yang lainnya, gitu Kak. Uh, yang membedakan akun BIS dari yang lain itu sebenarnya simpel. Nah, ini juga pertanyaan yang sama waktu saya jadi wirausaha muda mandiri waktu itu. Jadi saya pernah juara satu wirausaha muda mandiri karena akun BIS juga. Itu juga ada salah satu juri yang bertanya seperti itu. Ini saya kasih jawaban yang sama aja ya. Kenapa akun BIS berbeda dari yang lain? Saya jawab waktu itu karena akun BIS adalah hidup saya. Itu aja. Jadi lain mungkin akun uh, bukan sekedar apa ya invest uang atau sekedar apa, tapi juga itu tenaga bahkan air mata pun saya curahkan di sini. Jadi sebenarnya itu yang membedakan sebenarnya. Dari situ kalau masalah inovasi produk atau apa itu hal teknis ya, itu bisa dipikirkan selama saya punya tim yang hebat, apapun bisa kita lakukan. Akun BIS entah entah habis ini ada akun BIS, kita juga sebenarnya mau launching akun Pro juga, ada beberapa banyak produk lain. Dan disitulah kemudian kalau saya bisa total di sini, ya itu akhirnya akan jadi. Dan teman-teman saya juga selalu mengikuti itu. Oke, Kak. Tadi yang saya tangkap ya, untuk menjadi orang yang setanggung jawab ini, menjadi sekomit ini dalam membuat usaha atau startup kayak jor-joran gitu loh, kalau nganu itu, ada nggak sih pengalaman atau mungkin pelajaran yang kakak dapat atau dari mana atau bimbingan atau ucapan dari seseorang ke kakak sehingga kakak bisa menjadi orang yang kayak royal untuk ke apa ini bisnisnya kakak startupnya itu. Oh ya. Sebenarnya lebih ke pengalaman hidup saya. Jadi saya itu kan bukan tipe-tipe pewaris ya. Jadi istilahnya saya perintis. Generasi perintis saya dilahirkan dari keluarga yang nggak mampu. Terus kemudian saya kuliah sejak SMA SMA akhir sampai kuliah itu saya sudah bayar sendiri. Jadi waktu itu kuliah saya sampai nggak lulus. Saya juga lulusan UNS kan. Eh,
saya kuliah 7 tahun baru lulus karena pada dari tahun pertama sampai lulus itu saya harus bayar kuliah sendiri. Jadi eh, ya hal-hal semacam itulah yang mungkin membuat saya jadi lebih lebih fight dalam hal apapun gitu. Jadi harus harus jadi gitu. Kan kalau katanya kalau pewaris itu gagal nggak masalah karena dia masih bisa mencoba lagi. Tapi kalau perintis kan nggak boleh gagal. Ketika dia gagal berarti hilang semuanya dan dia nggak akan bisa mengulangi lagi. Nah itu yang mungkin hal-hal yang memang harus saya pegang. Mungkin akun bis saat-saat awal pernah sepi juga. Dia akun bis mungkin 6 tahun lalu kan nggak seramai sekarang ya. Jadi ya ini kok biar cuma dapat 5 juta 10 juta per bulan ya. Padahal kalau 5 juta 10 juta per bulan buat saya sendiri nggak masalah, tapi kalau ketika itu dimakan 10 orang kan nggak dapat apa-apa, belum untuk server dan sebagainya. Nah itu eh, kalau kita komit kita pasti akan cari cara, entah gimana caranya. Jadi kita pasti karena memang ada kondisi di mana mengharuskan kita untuk cari jalan keluar. Ada kondisi di mana kita nggak boleh nyerah atau nyerah ya habis semuanya gitu. Itu sih. Baik Kak, ini kita ke pertanyaan yang terakhir atau penutup. Mungkin dari Kakak bisa memberikan kayak pesan, statement untuk kami anak muda yang siapa tahu ke depannya kami juga ingin membuat startup. Itu kita gimana Ki? Iya. Kalau untuk buat startup yang penting yang pertama itu riset pasar itu penting banget. Jadi kita harus memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Jadi kita memang harus menjadi berbeda dan nggak perlu muluk-muluk dengan bikin macam-macam, tapi yang penting realistis dan itu bisa dieksekusi. Kalau akun bis sendiri kan itu kan sesuatu yang simpel ya aplikasinya dan itu masih kita pertahankan kesimpulannya sampai sekarang. Bukan berarti kita bisa bikin something yang lebih ruwet. Enggak, kita aplikasi pesanan-pesanan klien itu jauh lebih ruwet daripada akun bisa ada AI-nya juga. Kadang kita sampai ke blockchain dan sebagainya. Tapi untuk akun sih memang kita pertahankan karena memang pengguna kita itu bukan pengguna awam gitu loh. Kadang email aja nggak paham mau dikasih macam-macam malah nanti itu. Jadi kita harus tahu fitur mana yang tepat lah untuk audiens kita. Kita paham pasar dan kita memberikan itu sesuatu ke pasar yang jadi lebih banyak mendengar kebutuhan pengguna. Karena kalau untuk modal kita mungkin lihat dulu startup di luar sana itu kan berlomba-lomba mencari modal pendanaan dan sebagainya. Kalau di kita itu prinsipnya yang penting itu profit. Kalau nggak profit, ya sama aja. Sendiri itu kita salah satu dari beberapa interaksi bisa ya. Di luar sana banyak sekali banyak gede-gede kayak Fuji dan sebagainya itu semua masih minus triliunan. Nah, kita udah profit sejak beberapa tahun lalu. Jadi ya itu aja sih. Jadi kita startup tapi tetap jangan lupa fondasinya sebagai bisnis as usual ya. Sebagai kalau bagaimanapun tujuannya memang ya nyari duit gitu, bukan sekedar bakar duit. Baik, baik Kak, terima kasih atas statement dan eh, pengalaman hidupnya dan juga bagaimana caranya komitmen memilih orang. Jadi itu terima kasih untuk kami dan terima kasih banyak untuk Kakak sudah mau meluangkan waktunya untuk kami yang masih mahasiswa dan meraba-raba mau siapa tahu nantinya mau bisa menjadi pendiri startup gitu. Terima kasih banyak untuk meluangkan waktunya. Untuk yang terakhirnya Kak, boleh minta nggak kita on cam dulu untuk kita foto bersama gitu, untuk dokumentasi. Oke. Oke. Oke, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Terima kasih banyak ya Kak, udah meluangkan waktunya.
Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.